Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Alfiana, NIM 2010 12722 0007. Saya dari kelas A01 PKH. Baik, saya akan menjelaskan apa itu negara, tujuan dari sebuah negara, fungsi dari negara, unsur-unsur yang ada dalam sebuah negara, dan yang terakhir, bentuk dari sebuah negara. Negara adalah sebuah wilayah atau tempat, juga daerah, yang di dalamnya memiliki kekuasaan atau aturan yang dapat menertibkan masyarakat yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Saya akan membacakan definisi dari pengertian sebuah negara menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah yang penduduknya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya kepatuhan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol dari kekuasaan yang sah. Jadi di dalam sebuah negara itu pasti terdapat kekuasaan, yang mana kekuasaan tersebut dapat mengatur rakyat yang ada di dalamnya. Yang kedua, menurut Profesor R. Djoko Syostono, SH, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama. Di sini juga dijelaskan bahwa di dalam sebuah negara terdapat manusia yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menaati peraturan yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Tujuan dibentuknya sebuah negara adalah yang pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyat yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Tujuan yang lain, biasanya negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pencapaian sebuah target yang ingin dicapai dalam sebuah negara. Biasanya pencapaian ini dilandasi oleh latar belakang yang pernah terjadi dalam sebuah negara tersebut dan yang ingin dicapai oleh negara. Misalnya ingin menertibkan sebuah negara dan ingin menertibkan rakyatnya, atau ingin bagaimana agar rakyat ini selalu menaati aturan yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk mengatur dan mencapai tujuan yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Menurut beberapa pendapat para ahli, fungsi dari sebuah negara adalah, saya akan bacakan. Yang pertama, menurut Muhammad Kusnardi. Menurut Muhammad Kusnardi, seorang ahli hukum tata negara, menyatakan fungsi negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu melaksanakan kebijakan dalam kurung hukum dan ketertiban dan membutuhkan kesejahteraan. Artinya, negara harus melaksanakan kebijakan untuk mencegah bentrokan di masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama dan keinginan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ya, menurut beliau dijelaskan bahwa di dalam sebuah negara itu harus ada aturan dan juga sebuah kebijakan yang mampu mengatur antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya agar tidak ada permasalahan di dalam sebuah negara tersebut, dan juga dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditargetkan di dalam negara tersebut. Menurut pendapat ahli yang kedua, yaitu menurut Goodnow. Menurut Goodnow, seorang ahli politik dari Amerika Serikat, menunjukkan fungsi negara menjadi dua tugas utama juga, yaitu pembentukan kebijakan dan kebijakan mengeksekusi. Pembuatan kebijakan merupakan kebijaksanaan negara pada waktu tertentu seluruh masyarakat. Sementara melaksanakan kebijakan harus dilaksanakan untuk mencapai
pembuatan kebijakan tersebut. Jadi di sini Goodnow ini memberikan 2 tugas utama yang harus ada di dalam sebuah negara, yaitu kebijakan eksekusi, dan juga kebijakan yang harus bisa mengatur sebuah rakyat. Apabila rakyat melanggar sebuah hukum, maka rakyat harus dihukum dengan eksekusi yang telah diberikan dalam sebuah negara tersebut, yang telah ditaati dalam sebuah negara tersebut. Unsur-unsur dari sebuah negara. Ternyata ada beberapa syarat untuk membentuk sebuah negara. Harus ada 4 unsur. Yang pertama, harus ada rakyat atau manusia atau sekelompok organisasi yang ada di dalam sebuah wilayah. Yang kedua, harus ada tempat, daerah, wilayah atau wadah yang dapat menaungi rakyat tadi. Dan juga yang ketiga, harus ada pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, harus ada pengakuan dari negara lain. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dari rakyat. Kenapa harus ada rakyat? Karena sebuah negara diakui ketika ada rakyat atau sekelompok orang di dalamnya. Harus ada organisasi atau sekelompok orang tadi dalam sebuah negara. Yang kedua, harus ada wilayah atau daerah. Nah, wilayah atau daerah di sini harus jelas tempatnya, harus memiliki batas yang jelas antara yang satu dengan yang lain. Karena wilayah ini dapat bermasalah apabila tidak ada batasan yang tepat untuk sebuah negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat di sini untuk memberikan kebijakan dalam sebuah negara agar negara tersebut tetap dalam ketertiban dan juga dalam kondisi yang damai. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Harus ada pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut telah merdeka atau telah tidak dijajah oleh negara lain. Oke, yang terakhir adalah bentuk negara. Ternyata bentuk negara itu bervariasi ya teman-teman, dan juga berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada negara federal. Nah, negara federal di sini adalah negara yang sering disebut dengan negara serikat. Negara ini diartikan sebagai bentuk negara yang terdiri dari kumpulan beberapa negara bagian. Ada beberapa contoh yang termasuk dalam negara federal. Pertama, Amerika Serikat, Meksiko, Australia, Malaysia, Brazil, India, Swiss, dan juga Jerman. Yang kedua yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah kebalikan dari negara federal tadi. Nah, sementara itu negara kesatuan adalah negara yang mana di dalamnya memiliki kesatuan yang telah diatur oleh pemerintah. Yang ada di dalam sebuah negaranya terdapat HAM yang telah diatur dalam negara, HAM hak asasi manusia. Setelah itu lanjut ke ciri-cirinya. Yang pertama, negara kesatuan hanya mempunyai satu pemerintah pusat dengan beberapa daerah kekuasaan di bawahnya. Yang kedua, masing-masing negara kesatuan di dunia hanya memiliki satu bendera dan satu undang-undang dasar sebagai dasar hukum yang ada di sebuah negara tersebut. Yang ketiga, dalam pemerintahan negara kesatuan hanya memiliki satu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, negara kesatuan hanya membuat satu kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Jadi di sini
meskipun negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintah pusat saja, tetapi ada dua tipe dalam menjalankan pemerintahannya. Kedua tipe penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Ini dianut oleh negara Indonesia sendiri. Yang ketiga adalah negara konfederasi, yaitu negara yang terbentuk dari perkumpulan beberapa negara atau konferensi, ya, berkumpul antara negara yang satu dengan yang lain itu berkumpul. Yang keempat ada negara netral. Negara netral di sini yakni sebuah negara yang secara sengaja menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik internasional atau biasanya tidak membuka diri untuk ke jenjang internasional di sebuah negara, di semua negara maksudnya. Contohnya yaitu negara Austria, ya. Selanjutnya ada gabungan negara-negara merdeka. Adalah gabungan dari negara-negara yang terdiri dari dua macam uni, yaitu uni real dan uni personal. Selanjutnya ada negara terpecah. Negara terpecah di sini contohnya seperti negara Korea Selatan dan Korea Utara. Itu kan pernah terjadi perang saudara, jadi terpecah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selanjutnya ada negara protektorat. Protektorat di sini artinya melindungi. Selanjutnya juga ada negara kecil, di mana negara tersebut memiliki bentuk negara yang kecil atau negara yang wilayah kedaulatannya tidak begitu luas. Sekian penjelasan tentang negara. Salah dan hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.